di rumah juga ya, lagi ngurus kalau 1 tahun Tadi koordinasi aja, koordinasi teknis dan laporan tentang perkembangan di lapangan dalam 2 hal. Panglima tadi menjelaskan tentang operasi pembebasan sandera, kegiatan pembebasan sandera khusus bicara itu. Kemudian saya soal Al-Zaitun, saya mulai dulu dari Al-Zaitun. Jadi Al-Zaitun itu seperti pernah saya umumkan tetap memilih 3 langkah. Langkah pertama, dakwaan kepada perseorangan yang telah melakukan tindak pidana dengan sekian banyak laporan dan sekarang sudah mulai masuk ke penyidikan, sudah gelar perkara, sudah diumumkan penyidikan, tinggal beberapa waktu ke depan penersangkaan. Sesudah penersangkaan kan pendakwaan di pengadilan kalau sudah pendakwaan. Sudah pendakwaan, penuntutan. Sudah penuntutan ya vonis, pengambilan keputusan. Nah, itu yang Al-Zaitun ya, pidana terhadap orang. Lalu terhadap institusinya, kita sementara ini berpendapat itu supaya diselamatkan sebagai lembaga pendidikan dan dibina untuk menjadi lembaga pendidikan yang sesuai dengan visi dan misinya yang tertulis. Tidak boleh ada kegiatan terselubung dan penyisipan kegiatan-kegiatan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Oleh sebab itu, lembaga pendidikan Al-Zaitun yang terdiri dari 2 kelompok, 1 pondok pesantren, yang kedua sekolah, mulai dari ibtidaiyah, sanawiyah, alias sampai perguruan tinggi, itu akan dibina di bawah pengawasan Kementerian Agama yang selama ini memang menjadi pembinaan. Lalu yang ketiga, tertib sosial dan keamanan masyarakat itu dikoordinasikan oleh gubernur. Ya, dikoordinasikan oleh gubernur bersama aparat vertikal setempat. Mungkin di situ ada Polda sudah pasti. Lalu ada Kabinda sudah pasti. Lalu TNI lapisan berikutnya sudah pasti. Nah, itu yang keputusan pemerintah tentang hal itu. Tidak usah dibesar-besarkan karena sebenarnya biangnya kan di orang. Ya, yang bernama Panji Gumilang itu. Ini udah di tangan ya. Lembaganya kita lihat perkembangan. Tidak sampai dicabut ya, Prof, izinnya? Belum ada keputusan sampai ke situ. Kita belum sejauh itu untuk memutuskan. Mendiskusikan sih, sudah pernah, tapi kita tidak memutuskan hal yang seperti itu. Berarti rekomendasi dari Pak Ridwan Kamil yang soal untuk membekukan Al-Zaitun sebenarnya ditampung dulu atau bagaimana? Ya, kita tampung dulu. Masukan perkembangannya sebagai masukan bagus karena beliau yang tahu di daerah. Tapi beliau tahu di lapangan, khusus Jawa Barat, kami melihat dari atas lagi, daerah lain bagaimana kan gitu. Jangan sampai berimplikasi satu tempat diputus, daerah lain kok tidak, ini kok tidak. Itu kan kita kan seperti helikopter nih yang di atas melihat ke bawah, Pak. Ridwan Kamil benar ya, melihat di situ ada masalah yang harus dia usulkan, tapi kami memutuskan berdasarkan Indonesia. Itu yang soal Zaitun. Silakan yang soal pilot, mau tanya pilot. Ya, saya jelaskan secara umum ya, situasi Papua semuanya kondusif. Tapi yang selalu saya sampaikan ada beberapa wilayah yang kerawanannya masih ada, khususnya di Kabupaten Duga. Ya, untuk pilot kita sudah percayakan kepada PJ Bupati Duga untuk melaksanakan negosiasi. Dan saat ini Pak Bupati di Monitor yang berada di Wamena yang untuk menyiapkan pesawat, ya menggunakan pesawat karena memang ini kesulitan pesawat pada takut untuk menuju ke daerah yang ditentukan sepakati itu. Karena tadi belum percaya tadi untuk mengangkut ataupun untuk menegosiasi tadi. Ya, sehingga kita masih menunggu, ya kita percayakan PJ Bupati juga untuk melaksanakan negosiasi. Kita tetap mengutamakan keselamatan pilot maupun masyarakat di sekitar itu. Dan sampai menjadi korban, ya, sehingga kita tetap ajukan negosiasi yang damai. Sehingga situasinya sekarang, ya kami, Pangdam, Pangkop Gabelang 3, monitor yang dilaksanakan PJ Bupati Duga.
itu kan pihak Kapadinas ya kemudian ini meminta ada uang penyelesaian melalui itu kalau di pemerintah memenuhi permintaan tersebut. Ya kalau permintaannya itu kita penuhi demi keselamatan semuanya. Apakah nanti bisa jadi presiden buruk gitu Pak ketika pemerintah kok malah bernegosiasi dengan menuruti keinginan anggota teror? Itu tadi kita lebih pada kemanusiaan. Ya, kemanusiaan. Kalau kemanusiaan kan nggak ada harganya, nggak bisa dihargai seberapapun apabila ini menyangkut keselamatan nyawa manusia. Ya baik itu keselamatan pilot maupun masyarakat yang berada di sekitar itu. Ini terkait kunjungan Pak Wapres nanti ke Papua juga untuk memastikan keamanannya sudah seperti apa Pak? Ya termasuk tadi kita sampaikan daerah-daerah yang tadi disampaikan ya kita yang disampaikan pada jajaran kita yang berada di sana untuk mengamankan. Dan sudah protap bahwa dengan Presiden, Wapres maupun jabat-jabat yang berada di daerah khususnya daerah rawan akan kita antisipasi dengan pasukan-pasukan yang sudah tergelar di sana. Tapi adakah dari kan ada 6 daerah rawan, apakah itu akan dikunjungi Pak Wapres atau untuk daerah-daerah yang hanya bisa tidak ada yang rawan yang tindak ini tidak. Beliau di Timika ya. Yang di timur di Timika, Bintuni, Kalpak, Manokwari, mungkin Jayapura, dan Sorong. Berarti itu sudah pasti memenuhi kebutuhan itu Pak ya dari pemerintah, memenuhi permintaan penebusan itu Pak. Saya nggak tahu tadi permintaan 5 itu dari mana. Kita belum tahu itu. Tapi yang jelas kalau tadi untuk yang penting damai dan kemanusiaan, apalagi menyangkut manusia tadi, baik pilot maupun masyarakat tempat ya, artinya tidak ada semalam apapun yang dibanding dengan keselamatan nyawa. Ya. Tambahan di luar itu, Bapak Wapres ini kan memanggil kami hari ini karena beliau adalah Ketua Dewan Pembangunan Papua. Jadi nanti kita harus lapor. Itu berdasar Undang-Undang nomor 2 tahun 2001, kemudian berdasar Kepres 55, kemudian berdasar Perpres 19 tahun 2000 Pak Wapres. Jadi kami tadi memberi informasi. Dan mungkin dalam waktu dekat kami akan berkantor di sana selama sehari, 2 hari, 3 hari. Karena Pak Wapres punya kantor di sana, kami punya kantor di sana, Dewan Daerah itu. Cuma ini jadwalnya masih cari. Kunjungan berikutnya. Setelah Pak Wapres berarti? Ya. Setelah Pak Wapres? Setelah Pak Wapres, kunjungan Pak Wapres dan bersama Pak Wapres lagi berkantor bersama Dewan ini kan ada Panglima nanti, ada Menko Polhukam, Polri, Mendagri, Menteri Keuangan, apa kan punya kantor di sana bulan depan. Udah gitu ya? Oke.